Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini adalah pertemuan ketiga teman-teman yang dirahmati Allah. Kami akan membacakan The Miracle of Al-Quranul Karim ini teman-teman. Pada bab ketiga ini kemarin kita sudah menyinggung perihal bahwasanya surat Al-Fatihah ini bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Teman-teman rahimatullah, sebenarnya hal ini adalah masalah gaib ya, yang mana ini menjadi khilafiyah di antara 4 imam. Imam Hanafi, Maliki, Ahmad, dan Imam Syafi'i ya. 2 imam membolehkan dan 2 imam bahkan ada yang 3, karena sebagian dari pengikut jadi seperti ini ya teman-teman. Saya akan sedikit menyinggung tentang surat Al-Fatihah yang akan sampai kepada mayit gitu ya. Jadi apa dalilnya begitu. Sebenarnya kalau kita buka dalam bukunya Ibnu Qayyim maupun Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit itu akan sampai begitu. Kemudian bagaimana pendapat 4 madhab? Baik, di sini akan sedikit saya jelaskan. Pertama, Imam Hanafi itu menegaskan bahwa bacaan Al-Quran kepada mayit itu hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada mayit. Bisa dibuka dalam Imam Ibnu Abil Iz. Jadi seorang Imam Ibnu Abil Iz ini ulama Hanafi menuliskan, yang artinya sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal. Ketika ia hibahkan pahala itu kepada saudara sesama muslim, itu tidak jadi masalah, sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika ia masih hidup, atau membebaskan tanggungannya temannya yang muslim yang telah meninggal begitu. Kedua, mazhab Maliki menegaskan bahwasanya menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya malah dilarang dan pahalanya tidak sampai. Sementara sebagian ulama Maliki malah membolehkan. Dalam Minah Al-Jalil, Al-Qarafi membagi 3 ibadah itu menjadi 3 ya teman-teman. Ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi Allah, hanya berlaku untuk pemiliknya ya, macam iman, tauhid begitu. Kemudian yang kedua, ibadah yang disepakati ulama pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan kepada orang lain seperti ibadah harta. Kemudian yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan ulama apakah pahalanya dihadiahkan kepada mayit boleh atau tidak, seperti bacaan Al-Quran. Imam Malik dan Imam Syafi'i, nah dalam kitab tersebut seperti menghadiahkan Al-Quran itu dalam kitab ini ya, Minan Al-Jalil itu bab 1 halaman ke 509 itu malah melarangnya. Kemudian pengarang kitab ini Al-Qarafi menyebutkan dirinya lebih menguatkan pendapat makan. Ya teman-teman, selanjutnya Al-Qarafi ini menyebutkan dirinya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan begitu. Beliau mengatakan selayaknya orang yang tidak meninggalkannya bisa jadi yang benar pahala itu sampai, karena ini masalah gaib. Bisa dicek dalam Minan Al-Jalil 7 halaman 499. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian pendapat Syafi'iyah yang masyhur dari Imam Syafi'i melarang bacaan ini. An-Nawawi mengatakan
Untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa ai itu tidak sampai pahalanya kepada mayit, sementara sebagian ulama Syafi'i mengatakan pahalanya sampai kepada mayit. Syarah Sahih Muslim. Salah satu ulama Syafi'i yang tegas menyatakan bahwa itu tidak sampai adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Dia menjelaskan bahwasanya tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah ia amalkan. Pendapat yang keempat, Imam Hambali, ada dua pendapat, sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang. Jadi dalam tadi di pendapat Imam mazhab Hambali pun sebagian membolehkan, sebagian melarang. Kemudian Asy-Syafi'i juga begitu, kemudian Al-Maliki juga seperti itu. Sedangkan Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah membolehkan. Ya, jadi jika di voting, banyak ulama yang membolehkan mengirim surat Al-Fatihah ini kepada mayitnya. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya untuk surat Al-Fatihah ini ya teman-teman. Baik, kemudian setelah kita tadi kemarin kita membaca ayat pertama, ayat yang kedua, ya ayat kedua ini tadi kan kita sudah bahas tentang makna-makna ayat pertama, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu ya. Sekarang kelanjutannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini maknanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian yang ditujukan Allah untuk dirinya sendiri, dan secara tidak langsung merupakan perintah bagi hamba untuk memuji Rabb-nya. Ya, maka itu kita itu setiap melihat sesuatu yang indah kita puji, subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat. Gitu kan ajaran agama kita itu. Terus kita juga apabila kita melihat hal yang menakjubkan, itu kita disunahkan untuk bertasbih, bertahlil ya teman-teman, begitu. Jadi kenapa kita jadi makna kandungan alhamdulillahirabbil alamin ini adalah perintah dari Allah untuk memuji Allah. Sebab apa? Allah sajalah yang berhak mendapatkan pujian. Ya. Apakah kalau kita memuji manusia tidak boleh? Ya boleh, tetapi tidak boleh melebihi pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan dan mengurusi semua makhluknya. Jadi Allah lah yang berhak mendapatkan pujian itu. Dan Allah lah yang mengayomi mereka, makhluk-makhluk tersebut, dengan nikmat-nikmatnya dan menganugerahkan kepada kepada hamba-hambanya dan kekasihnya dengan iman dan amal soleh. Ar-Rahman, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya makna dari Ar-Rahman adalah yang maha luas rahmatnya, ya. Baik orang kafir, orang munafik, orang musyrik mendapatkan ini. Kemudian Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang hanya bagi orang yang beriman ya teman-teman. Dan kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat dari nama-nama Allah. Jadi Allah itu memiliki 99 nama, sekaligus nama tersebut itu sesuai dengan sifatnya. Allah menamakan dirinya Ar-Rahim, ya. Oh, artinya itu Allah itu memang benar-benar sifatnya itu seorang zat yang penyayang, begitu. Kan kalau beda dengan manusia itu kadang-kala namanya bagus tapi sifatnya nggak bagus, begitu kan. Itu beda. Kalau Allah itu kalau menamai dirinya dengan nama-nama yang baik, sifatnya ya baik. Allah itu Ar-Razzaq, baik pemberi rezeki. Yuk, itu sifatnya Allah tuh suka ngasih, pemberi rezeki, begitu ya teman-teman. Seperti itu.
untuk pertemuan kali ini. Sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.